Oke, mungkin ini kedengarannya rada absurd ya, nanyain apakah mobil SMK itu real or fake ya. Tapi jujur aja nih, gue sendiri belum pernah lihat mobil SMK di jalanan sejak pengumumannya kalau Indonesia bakal bikin mobil sendiri. Tapi setelah gue melakukan riset, nah ternyata itu hasil yang gue temuin itu lumayan menarik juga buat kita bahas bersama. Pertama kita harus mutar waktu dulu ke tahun 2007, di mana mobil SMK pertama kali dikembangkan. Awalnya mobil SMK adalah kreasi siswa jurusan otomotif dari SMK 1 Negeri Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Mereka dibimbing oleh pemilik bengkel Kiat di Klaten bernama Sukiyat. Tapi bukan siswa dari SMK 1 aja yang bikin. Nantinya ada 30 SMK lain dari berbagai daerah yang juga membantu dalam membuat mobil ini. Awalnya Sukiyat cuma ingin membantu siswa SMK untuk praktek bikin bodi mobil. Ia menggunakan Toyota Crown yang dipretelin, terus minta para siswa untuk membuat mobilnya secara manual. Walaupun mobil yang digunakan adalah Toyota Crown, Sukiyat mengarahkan agar siswa membuat bodi Toyota Land Cruiser. Jadi dari sedan berubah menjadi SUV. Di tahun 2010, mobil SMK pernah melakukan uji emisi di Jakarta, tapi nggak lulus karena gas buang yang dihasilkan itu terlalu tinggi. Tapi SMK nggak mau nyerah, dan pada tahun 2012, mobil SMK diuji lagi dan akhirnya lolos. Mobil ini sempat digunakan oleh Jokowi dan Hadri Rudiatmo selaku wali kota dan wakil wali kota Solo sebagai kendaraan dinas. Namun hanya digunakan selama 2 hari karena kelengkapan surat-surat mobil SMK belum diterbitkan. Pada 2012 juga Sukiyat dipertemukan dengan Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Joko Sutrisno pada suatu acara di Klaten yang tertarik sama kemampuannya. Dari pertemuan itu, bengkel mobil Sukiyat dijadikan mitra dalam usaha program perakitan mobil oleh siswa SMK. Banyak SMK yang mengirim siswa-siswanya ke bengkel itu untuk belajar membuat bodi, rangka, eksterior, dan interior mobil. Kemudian ia mendampingi para siswa dalam membuat mobil prototipe yang dinamakan Kiat SMK. Untuk desainnya sendiri, Sukiyat mengambil banyak inspirasi dari Toyota Land Cruiser Prado dan Ford Everest dengan mesin yang dirakit oleh siswa. Bukan cuma mesin doang nih yang dirakit ya, tapi sebagian besar dari komponen mobil ini dibuat sama siswa bersama dengan mitra industri. Namun mobil SMK ini tidak langsung diproduksi massal. Itu baru dimulai ketika akhirnya pada tahun 2019 pabrik SMK di Boyolali, Jawa Tengah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kemudian SMK langsung meluncurkan 2 mobil pickup bernama SMK Bima 1.2 dan SMK Bima 1.3. Oke, udah jelas ya, berarti kan ada pabriknya, jenisnya ada, modelnya ada. Ini gambar mobilnya juga ada nih ya, lu pada lihat. Nah terus di mana itu mobilnya? Kenapa gak kelihatan? Nah, untuk itu tercatat bahwa SMK Bima digunakan sebagai kendaraan operasional Pangkalan Udara Atang Sanjaya. Kemudian Menteri Pertahanan disebut telah memesan beberapa unit sebagai kendaraan operasionalnya. Tapi menurut gue ini semua masih kurang jelas gitu, karena nggak ada angka pastinya. Nah, itu kenapa? Nah, kalau kita lihat apa yang dibilang sama Humas PT SMK, Sabar Budi, dia mengatakan kalau secara terperinci dia sendiri nggak tahu sudah berapa yang terjual ke tangan konsumen. Kalau ngira-ngira dia mengatakan sudah terjual sekitar 300 unit ke agen. Namun sejak adanya pandemi COVID-19, produksi dihentikan untuk sementara. Jadi belum ada lagi produk baru dan pabriknya hanya digunakan untuk perawatan mobil. Sabar Budi juga nggak bisa mastiin kapan pabriknya bakal kembali beroperasi normal karena dibatasi dengan hanya sekitar 30 karyawan yang bekerja setiap hari dari yang sebelumnya 200. Inilah kenapa untuk sekarang stok mobil SMK sedang kosong. Namun pada September 2022 PT SMK sudah siap untuk melakukan produksi lagi dan pesanan-pesanan sudah ditangani dengan pesanan paling banyak berasal dari luar Pulau Jawa, terutama dari Lampung. Kepala Desa Kebonan Karanggede, Yasir Jatmika mengatakan bahwa badan usaha milik desa Kebonan telah membeli mobil SMK Bima 1.3 sejak Januari 2021. Ia mengatakan bahwa sengaja dipilih Bima 1.3 karena spesifikasinya yang bagus.
Kalau bisa dilihat dengan mesin 1.3 liter inline 4 yang menghasilkan 85 horsepower, baknya yang lebar, dan harga yang terjangkau sebesar 125 juta rupiah. Bisa dipastikan bahwa SMK akan melanjutkan kembali produksinya dan jumlah yang terjual dan digunakan oleh masyarakat Indonesia akan meningkat. Oke, sampai situ dulu untuk video kali ini. Menarik sekali ya melihat sejarah, perkembangan, dan keadaan mobil SMK. Berarti terbukti ya buat gua dan semua orang yang ngira kalau mobil SMK cuma legenda Majapahit, ternyata beneran ada. Real, no tipu-tipu guys. Tapi karena COVID-19, jadi produksinya sempat dihentikan. Kasih tahu di kolom komentar pendapat kalian tentang mobil SMK. Apa kalian suka dengan modelnya yang disediakan sekarang? Atau mungkin kalian pengen SMK nambah model yang dibuat? Misalnya kalian pengen SMK untuk bikin mobil sport. Bayangin aja sih. Menurut gue bakal keren sih kalau mereka coba bikin mobil sport ya. Itu bisa jadi mobil sport asli Indonesia. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, jangan lupa untuk subscribe. Makasih banyak ya guys.